Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Khofifi di channel YouTube Kopi Lampung Farm. Semoga rekan-rekan yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di kesempatan sore hari ini saya sedang berada di kediaman salah satu programmer bonsai Anting Putri di daerah Banjarjaya di Lampung Tengah. Jadi beliau ini adalah pelopor Anting Putri yang ada di Lampung Tengah sepertinya. Koleksinya luar biasa teman-teman. Beliau adalah Mas Hari Capricorn di Facebook, Hari Capricorn begitu. Nah ini kebetulan sudah berada di depan saya, jadi saya akan ngobrol-ngobrol sharing bersama beliau seputar tanaman Anting Putri. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Vivi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa ini sore ini Mas? Sibuk beberes sih, motong-motongin cabang yang over. Jadi emang temanya ngebonsai nih sore ini ya? Ya, kurang lebih begitu karena pas kebetulan hari libur juga. Ini hari libur juga ya. Iya. Nah ngomong-ngomong ini udah berapa lama hobi Anting Putri ini Mas? Berapa lama ya? Kalau berapa lamanya mungkin saya dari tahun 2014. Ya, 2014. Cuman kalau mulai fokus di Anting Putrinya itu 2016 atau 17 gitu, saya lupa. Sekitar itulah. Oh 2014 dulu, jadi belum nanam Anting Putri ya? Benar, saya belum fokus ke spesies apa nih yang mau tak tanam gitu. Jadi masih semuanya mau pengen gitu loh. Jadi belum tahu pohon yang prospek untuk bonsai itu pohon apa gitu ya? Benar sekali. Nah kok tiba-tiba sekarang Anting Putrinya banyak sekali ini, kok bisa jatuh cinta dengan Anting Putri ini kenapa ya? Nah, kalau dibilang kenapa kok bisa jatuh cinta dengan Anting Putri, saya pun juga bingung. Lupa apa sih yang buat saya tuh suka dengan Anting Putri, saya juga kurang tahu persis. Yang pasti pada saat itu di Lampung Tengah sudah ada, cuman belum banyak yang menanam gitu. Saya mungkin waktu itu sukanya karena di wanginya kali ya, wangi bunganya. Terus waktu itu saya lihat juga di pameran bonsai, ada banyak tuh nongol Anting Putri yang dari Medan. Dari Medan. Terus dari Medan, terus dari Medan dulu kalau nggak salah. Nah di situ saya mulai kepo nih, Anting Putri itu gimana sih? Iya. Gitu. Nah setelah saya muter-muter di daerah bandar sini, dapatlah satu. Nah dari satu pohon itulah tak berbanyak sampai sekarang. Jadi awal mulanya satu pohon. Sampai sekarang udah ada ribuan pohon ini seperti. Dan ada uniknya sih, satu pohon itu saya nggak beli. Nggak beli itu, gimana ceritanya itu dulu? Barter sama batu cincin, waktu itu kan masih muncul batu akik ya waktu itu ya. Itu booming-boomingnya aki itu ya. Itu aki apa yang ditukar dulu itu? Apa ya? Biru langit kalau nggak salah, biru langit sama ini dari mana? Dari Bogor apa ya? Yang pancawarna. Berarti nominalnya udah lumayan juga dulu ya Anting Putrinya kalau dirupiahkan ya, kalau gitu. dikonversi ke rupiah ya mungkin iya, cuman waktu itu karena saya nggak, kalau waktu itu memang batu cincin kan lagi tinggi-tingginya itu. Berhubung saya nggak suka amat dengan batu cincin, jadi udahlah loncong-loncong gitu aja. Nah itu terus kok bisa jadi sebanyak ini, gimana itu ceritanya? Gini, namanya pemula kan waktu itu masih sampai sekarang pun masih pemula. Jadi kalau dulu kan awal-awal namanya lebih tepatnya sih ngirit ya. Karena kalau mau beli dulu belum banyak yang jual bibit ya dulu ya. Bisa dikatakan seperti itu gitu loh. Jadi daripada cabang itu dibuang percuma, dipotong percuma, cangkok lah gitu loh. Jadi setiap mau motong, setiap mau ini cangkok itu harus dulu. cangkok dulu. Gimana caranya? 1 jadi 10, 10 jadi 100 gitu kan. 100 jadi sekian. Wah, berarti emang perjuangannya luar biasa ini ya. Demi Anting Putri ini. Nah itu dulu yang mengarahkan siapa Mas kalau misalnya mau buat bonsai? Dulu kan kayaknya masih sepi di sini. Nah
Itu yang paling saya tuh belajarnya cuma dari medsos aja sih. Kebetulan kan dulu di Facebook kan lagi, ya awal-awal saya suka dulu juga lumayan lumayan lah, apa maksudnya, eee, senior-senior ya. Iya iya. Jadi gimana caranya waktu itu saya berinteraksi dengan mereka, terus namanya di medsos ya, kalau kita bisa berinteraksi, terus mungkin mereka juga ngerasa welcome ke kita kan enak tuh bertanya tuh. Betul betul. Cuman memang saya rasa memang pada saat itu saya nggak concern-concern amat di medsos gitu. Paling saya cuman ngelihat tanpa bertanya, hajar, Praktek langsung langsung. praktek. Gagal banyak. Karena pohon sendiri ya, bukan Iya, pohon orang. bener, kalau Jadi pohon orang nggak berani kita. aduh, jadi emang bener-bener pengalaman pribadi ya ini, Iya, ngawat-ngawatin heeh, terus program-program makar gitu. bisa dikatakan seperti itu. Nah terus, selama ini bonsai-bonsai itu kemana Mas? Dijual atau gimana itu? Eee, bisa bukan bukan bonsai sih, bahan gitu, bahan. Karena kalau bonsai itu kan dia sudah luar biasa ya. Iya iya Kalau betul. bahan ya, ya ada yang di-share sama orang gitu kan, Oh, dan yang mati juga banyak. yang mana? Jadi emang udah banyak yang keluar ya, Iya, ini apa, garapan dari Mas Heri ini. ya begitulah kurang lebih. Betul betul. Nah terus untuk anting putri ini, nah itu apa ada beberapa jenis atau hanya satu jenis Mas? Kalau saya sih jujur, saya nggak tahu pasti jenisnya Mhm. ada berapa, cuman saya pernah pernah dengar waktu itu ada yang bilang anting putih itu ada sekitar 100 sekian puluh jenis gitu ya. Wah banyak juga ya. Ya itu saya juga nggak entah valid entah enggak saya juga nggak tahu. Cuman setahu saya, yang ada di saya nih, batang putih, batang hitam gitu kan ya. Heeh, Terus daun lonjong, daun bulat, iya, oval gitu kan. heeh, Terus batang mulus, putih mulus sama batang putih trotol-trotol. iya iya, Heeh, batang iya ada yang trotol-trotol. heeh. Jadi, saya lebih, apa namanya ya, kalau mau lebih spesifik lagi sih saya nggak terlalu peduli. Nah, Saya yang penting judulnya anting putri gitu anting ya. putri, Heeh. Nah, iya, dari anting putri yang ada di saya, yang saya tanam, mhm, itu nanti kan mulai di ter apa ya, seleksi ya, terseleksi. heeh, yang mana nih kira-kira yang saya suka gitu kan. Iya iya, Cuman kebetulan nih di tempat saya ini, keren. saya lebih banyak yang apa, daun batang putih yang daun oval. Batang putih, daun oval ya. Nah, Heeh, nanti kita lihat siap. dari dekat ya nanti Mhm Mas. mhm mhm. Nah, berarti emang anting putri itu jenisnya banyak sekali Mas ya? Iya, menurut menurut yang saya dengar loh ya. Nah, itu dari jenis-jenis itu ada perbedaan nggak dari pertumbuhannya atau dari karakter batangnya ketika nanti udah jadi bonsai itu ada perbedaannya nggak itu? Apa sama aja? Mmm, saya takut jawab nih kalau yang itu tuh, Ya karena saya belum menurut nyampe. menurut menurut pengalaman saja kan kan katanya di bonsai itu nggak ada salah atau benar kan? Iya iya Nah iya iya, itu yang heeh heeh. penting menurut pengalaman aja lah. Kalau menurut saya sih saya karena yang udah sold out ya, bahasa Heeh, kerennya sold out kemarin itu, udah mmm, ya batang putih itu sih, batang putih ya. batang putih itu. Nah, kalau nggak kita lihat aja Mas dari dekat Mas, yang Siap siap batang siap. putih itu yang dimaksud yang gimana itu Mas? Ayo Oke Mas oke, kita mendekat Mas. siap. Coba yang mana Mas? Ini Monggo ada monggo. satu nih. Batang putih. Mhm mhm. Yang mana Mas? Ini, Ini dari mana ini mukanya? dari sebelah sini. Dari sini ya. Ya. Ini batang putih, Iya, daun lonjong Mas ya. daunnya lonjong. Ya mungkin lonjong nih karena dia baru baru tunas kali ya? Iya iya. Cuman nanti kalau udah ini sih dia tetap, apa namanya, agak oval gitu sih. Hmm. Contohnya kayak ini sih. Itu sama jenisnya? Jenisnya sama, Beda. Oh sama. sama. Ini yang di belakang, apa, samping-sampingan. Oh iya nanti kita. Mhm. Nah ini udah usia berapa ini Mas? Ini dulu dari seberapa Mas? Awal Ini mulanya? awal mula saya tanam itu dari biji dulu, kayak gini Dari nih. biji? Heeh, dari biji. Oh dari Cuman kecil-kecil waktu gitu. itu kan, apa ya, saya masih belum punya lahan, Heeh, jadi masih dikontrakan lah gitu ya. heeh. Jadi kan namanya kita ngontrak, nggak mungkin kita mau nanam di tanah, adanya pot jadi pot. Waktu itu kalau nggak salah kurang lebih 3 tahunan lah di polybag. Polybag pindah pot, pot pindah polybag, begitu aja seterusnya. Potong akar, pindah lagi gitu. Ya, gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang ada lahan ya masuk di lahan
jadinya seperti ini. Terus di lahan ini udah berapa lama ini? Ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti dari biji dulu udah 3 tahunan lah 3 ya. tahun ya. Jadi udah ya, lumayan cepet. Nah ini kan ada di sayat-sayat ini Mas. Itu tujuannya apa ini Mas? Saya sih ngikut ini aja ya, ngikut apa namanya, ngikut tren ya, bisa dibilang tren gitu kan. Katanya kalau untuk membuat karakter batang, ya kebanyakan mereka dilukain tuh. Iya betul. Dilukain, cuman entah ini bener entah salah saya juga nggak tahu ya cara nyayatinnya. Tahu saya sayatin, saya buat luka biar gimana caranya nanti kalau pohon itu apa namanya subur kan, otomatis kan dia akan nutup tuh lukanya. Iya betul, jadi ada timbul bekas lah gitu. karakter terkesan ini ya, tua gitu ya. Iya, pengennya. Berarti, nah selain jenis ini ada jenis apa lagi Mas? Ada yang apa namanya batang hitam ya. Batang hitam ya, mana yang batang hitam Mas? Batang hitam yang ini nih. Yang mana? Nah ini. Oh ini batang hitam. Ini yang daunnya lonjong juga Mas ya, panjang ya. Ini usia sama? Usia sama. Usia sama tapi ini belum pernah kena kawat kayaknya Mas. Belum pernah kena kawat, cuman dari awal di polybag dulu. Tanam sini nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, tapi akar terprogram ya. Insya Allah. Semuanya di sini akarnya terprogram semua. Jadi tinggal nunggu gede aja ini. Ya. Jadi saya gini loh, apa namanya yang di lahan ini karena kenapa mungkin biasa-biasa aja ya. Ya karena faktor waktu sih. Waktu ya. Oh jadi sampean nggak setiap hari ngoprek bonsai Mas ya? Gitu. Saya di rumah cuma hari Minggu aja, jadi itu pun kalau saya inget saya ya dipegang-pegang gitu, kalau enggak ya udah. Ya, yang penting pohon saya nggak mati. Gitu aja sih. Ya, betul. Nah ini ada yang ekstrim nih teman-teman. Wow. Ini batang hitam juga Mas? Apa putih? Batang hitam ya? Hitam sama kayak itu ya? Cuman dia ada ininya sih, bagian apa dia total, cuman kalau bagian bawah enggak. Nah ini usia sama? Usia sama. Oh, ini berarti ini pelintirannya dari seberapa tuh? Dari ini nih, sama nih. Nah dari kayak gini nih. Nah. Oh dari segini? Betul. Dulu kawat nomor 3 saya pakai. Kawat nomor 3. Bisa, berarti ini nanti kalau udah waktunya dicangkok juga nih yang ke sini, dipindah. Nah ini nanti rencana digedein seberapa ini Mas? Untuk pastinya belum tahu segede apa. Sesirnya lah, nggak tahu entah selengen entah sebetis gitu. Kira-kira apa namanya sudah pengen diangkat, angkat aja. Angkat aja, ya. Nggak pernah mastiin sih Mas. Jadi sesuai ini aja ya, sesuai ngalir aja lah ya. Ngalir aja udah gitu, nggak ada targetnya gitu. Betul. Wah ini ada yang akarnya kelihatan ini teman-teman. Ya simak. Akarnya keliling di sini nih kayaknya. Ini barusan dipenggal-penggal ini kayaknya. Mau dibikin percabangan. Ini dulu dari biji juga? Biji juga, pokoknya sederetan ini sama. Wah akarnya keren juga ini. Tinggal atasnya aja ini PR-nya. Nah, jadi ada banyak sekali ini anting putrinya ini. Wah, cuman ada beberapa Mas. Nah ini kayaknya ada yang beda juga ini Mas. Nah ini sebelah sini nih. Ini daunnya agak tebal. Ya. Batangnya warnanya hitam ini. Kayaknya ini lebih cepat Mas ya, yang ini. Iya sih, saya dulu nanamnya juga dari kecil gitu, dari biji juga. Ini udah ketanam dulu nih, yang ini nyusul. Ini nyusul. Cuman kok kayaknya cepet juga ya. Saya takut salah sih nyebutnya. Batang hitam kah atau iya juga jenisnya apa gitu. Karena ya itu tadi. Ini pelintiran juga ini. Wah, ini dari kecil juga berarti Mas. Kecil juga ya. Udah segede ini. Luar biasa. Berarti emang Mas Hari ini telaten orangnya ini. Dengan kesibukannya yang luar biasa, Senin sampai Sabtu tetap ngoprek-ngoprek pohon nih. Hobi. Berarti bukan kerjaan utama ya Mas Bonsen ya? Bukan. Hobi aja. Untuk sambian. Nah ini bibit dari apa ini Mas? Nah ini dari biji, ini dari apa kan ada yang berbuah tuh. Nah
Nah, dari rontokannya di sini di bawah-bawah ini kan banyak tuh tadinya. Heeh, Daripada dikoret, udah dicabutin tuh. Cabutin ya untuk ngisi lahan untuk ngisi selanjutnya. lahan selanjutnya. Jadi nanti calonnya kayak gini juga nih Ya, rencana sih rencananya yang apa namanya yang dari biji ini tak buat pelintiran semua. yang dari Rencananya biji. seperti itu. Karena lebih cepat menurut saya Oh loh. iya, Menurut dari saya biji sama dari cangkau lebih cepat mana, Mas? lebih kalau kalau saya Pertumbuhannya. kalau dari saya sih Nah, lebih lebih cepat dari biji malahan. oh lebih cepat dari Mm-mm. biji ya emang. Ini dari biji semua ini ya. Iya. Oh ini ada banyak bener ya. Tapi kalau dirawat sih sebenarnya kalau lebih cepat mana nih antara cangkokan dan dari biji. Nah, Semua itu tergantung dari media juga. kesuburan Nah, lahan. suburan Gitu. lahan. Makanya kita nggak bisa mastiin Betul, tuh. betul, betul. Nah kita lihat yang di belakang itu Ya, kayaknya keren-keren itu, Mas. Putri, ini ada asem Jawa. Oh, udah dipecah-pecah akar juga ini. Wah ini keren ini teman-teman. Ini pakai pupuk kandang Mas ya ini. ya kebetulan dapat dikasih kemarin itu satu Nah, karung. Udah timpa-timpain aja lah. nah ini kan ada yang bilang katanya Tim Putri itu nggak bisa kena kotoran kambing, itu bener nggak Mas? Nah Ah, itu. saya itu nggak mau teoritis orangnya. Nah, Selagi dia begitu saya kasih nih, nah, pohon itu nerima, bagus. Cuman oh, kalaupun dia nggak nerima, pasti kan ada indikasinya tuh. iya iya betul. Indikasinya apa tuh? Biasanya kan yang umumnya daunnya kuning. Daun kuning, Nah, kalau bagi saya daun kuning tapi dia masih tumbuh, maksudnya masih masih mau pertumbuhannya narik ya. masih mau narik, bodo amat. Oh, jadi nggak ngaruh lah ya. Nggak ngaruh gitu. Saya nggak terlalu inilah dengan Hmm, yang begituan. betul betul betul. Nah terus ini ada lagi nih, tumbuh juga ini. Wah, ini dari biji juga Dari Mas. biji juga. Wah luar biasa. Cuman itu tadi tak terprogram. Yang ini. Karena nanamnya di lahannya jauh waktu itu nggak kekontrol. Pulang Jadi kerja udah di hari libur udah malah nggak inget nggak gitu. ingat. Nggak inget. Jadi ini dulu ada batang gede Iya ini ada batang kayaknya. gedenya lurus. Lurus ke atas ya. Mm-mm. Jadi pakai yang kanan kiri ini aja Heeh. berarti ya. Ini pun juga masih belum final ya. Masih berkembang terus ya. Entah mau gimana Iya, lagi iya. masih belum final ini. Ya, kita lihat lagi. Ya. Nah, ini juga ada tinggi ini. Ini kayak Kalau ini dulu apa ya? dari cangkokan mas. Oh, ini dari cangkok ini. Dari cangkokan apa namanya dan nggak terprogram juga gitu. Tapi keren kakinya ini. Lumayan ngepen lah kalau kata orang Ya Jawa ini. bahasa umumnya ngepen ya. Ya, Ini sengaja tak rusak gitu karena untuk apa ya? karakter menimbulkan itu apa? Niatnya gitu. Nah, Karena untuk akar kan nggak terlalu apa ya? Kayak kata orang kan yang muter oh, kayak nggak anu terlalu. tuh. Nah, Saya untuk bonsai saya nggak ada tuh. Apa maksud bonsai? Untuk pohon bahan bahan anting putus yang di lahan nggak ada yang muter kayak jari-jari sepeda itu nggak ada. nggak ada Mas ya. Saya nggak suka. Oh, itu berarti selera Mas ya itu ya. Selera. Iya, betul juga ya. Jadi emang kalau terlalu muter tuh kesan naturalnya kadang-kadang seperti nggak alami gitu Mas ya. Apa Ya, gimana? saya nggak mau ngejudge sih. Itu tadi selera ya, selera. Selera Namanya juga ya. selera kita nggak bisa maksain. Cuman Ya kalau juga sih. punya saya yang saya tanam, Ya, saya nggak buat seperti itu gitu. jadi Mm-mm. emang terkesan alami tanpa campur tangan manusia gitu ya. Saya tuh sering lihat pohon rambutan loh mas. Nah, Pohon rambutan itu kan kalau yang udah gede, akarnya kan muter-muter oh tuh di iya, sini nih gitu. iya iya, betul Nggak betul. ada akar yang lurus-lurus. Iya juga sih. Iya, itu bisa untuk contoh juga sebenarnya. Iya. Kalau untuk atas tuh itu terakhir. Terakhir ya. Penting ini dulu, bikin pondasi dulu ya. Nah, ini ada juga ini. Asik juga ini. Tinggal gedein top ini dikit lagi paling. Tinggal mana lagi nih, tadi ada yang di sini kayak. Nah, ini baru dipenggal juga Mas ya? Iya, itu baru dipenggal. Dipenggal tuh juga bukan sengaja dipenggal karena tadinya ganggu waktu pas bangun Oh, kan. jadi Cabangnya tinggi udah potong aja lah gitu. jadi kena bangunan rumah ya. Iya. Wah, ini calon ini Mas. Cabang pertama.
cabang kedua ini. Wah, ini terusannya keren nih. Kalau sesuai dengan planning. Sama. Nah, itu ada lagi tuh sebelah sana tuh. Keren juga ini nih. Gede. Ini dari mana? Dari situ kayaknya ya. Ya, dari sebelah sini. Ini ada backgroundnya. Betul. Nah, ini udah melimbing ini kalau kata orang-orang. Ini sama Mas, ini dulu juga dari biji. Oh, dari biji juga. Dari biji juga. Sama, itu sepaket dengan yang di sana. Ini usia 3 tahun juga. Kurang lebih seperti itu. Di polybag ya, di polybag dia 3 tahun. Habis itu pindah ke sini ya 2 tahun. Waktu itu belum ada ngepaint apa ini ada blimbing ini yang bikin ya keren ini. Makanya alhamdulillah begitu ditaruh di tanah langsung narik ya dia. Langsung narik gitu. Berarti setiap satu akar nih dia menimbulkan ini ya, kesan apa? Benar. Kesan tariannya ini ya. Iya. Betul juga. Berarti kalau akar yang rapat-rapat juga ya itu melimbingnya agak ini ya, agak kurang ya. Agak kurang mungkin. Jadi emang bagus yang jarang-jarang gini Mas ya. Iya. Nah, ya. Perkara nanti untuk apa namanya rapatnya kan dispasi lagi nanti kan. Gitu. Oh ada tahapan lagi ya. Tahapan lagi gitu. Kalau ini langsung dilosin manjang itu juga nggak bagus juga kan. Otomatis kan akar tuh apa semakin besar pohon kan akar semakin kecil. Iya, semakin rapat juga. Semakin kecil gitu. Nah, untuk anting putri ini apa ada hamanya juga ini Mas? Ini kayaknya ada semut-semutnya. Iya, saya juga baru nemuin ini Mas sebenarnya. Tadinya saya di yang dulu-dulu nggak ada. Ini cuma nggak tahu nih entah kenapa begitu, mungkin karena pas masuk musim hujan ditambah lagi nih ya mungkin lahannya baru aja diuruk kali ya. Jadi semut tuh pada naik semua, semut merah lagi nih Mas. Ini udah dikasih obat belum insek gitu belum? Belum tak apa-apain. Paling ya disemprot sekali 2 kali udah. Seharusnya sih, cuman saya mau ngetes ketahanannya sampai mana. Oh gitu. Ini juga belum tak pilihin kan tunas-tunasnya juga gitu. Ya. Lalu rimbun juga ini. Iya. Seharusnya sih sudah minta dipilihin ini. Banyak juga ini koleksinya Mas Hari ini. Keren-keren. Ini ada yang mintir-mintir. Dari biji juga ini Mas. Iya, dari biji juga. Jadi yang dari cangkokan jarang sama Mas ya? Jarang Mas. Nah kayak ini nih. Ya kalau ini ada beberapa tuh cangkokan yang kecil-kecil. Jadi tetap budidaya Mas ya, walaupun udah punya yang gede-gede tetap yang kecil-kecil ditanam Mas. Setidaknya kalau yang besar sudah dirilis kan. Oh, ini penggantinya. Iya. Nah ini kecil aja akarnya udah keren ini. Ntar tinggal. Ini baru seminggu yang lewat ini tapi di polybag. Tadinya di polybag kecil. Polybag kecil. Nah ini medianya apa ini? Saya medianya itu tadi saya nggak terlalu ini ya. Ini cuma tanah, sekam sama pasir udah. Oh tanah biasa, tanah hitam biasa ini. Hitam sama pasir. Belum ada pupuk sama sekali nih. Tapi ya subur-subur juga nih. Nah, kayaknya ini udah agak lama durasinya, jadi nanti kita sambung lagi Mas ya. Siap Mas. Nanti kita akan oprek-oprek akar di lain waktu, program akar terus. Nah ini untuk sebelum berakhir ada pesan-pesan untuk pemula apa ini Mas kira-kira Mas? Biar tambah semangat lah intinya. Kalau pesan saya sih kalau kalian apa namanya mulai suka nih di bonsai itu khususnya anting putri, tanam aja. Kalau kalian ada lahan maksudnya lahan agak lebar ya tanam aja di lahan kalian. Kalaupun nggak ada lahan, tanam di pot atau di polybag gitu, nggak usah mikirin nanti mau apain ya, tanam aja deh. Jadi intinya nanam Mas ya, mau nanam ya. Intinya mau nanam kalau mau punya. Karena beli yang udah enak juga harganya udah nggak terjangkau. Harganya luar biasa gitu. Nah, ya mungkin itu dulu teman-teman pertemuan kita sama Mas Hari pada sore hari ini. Nanti besok kita akan belajar kayak program akar kayak gitulah. Nah, ini ngomong-ngomong kopinya dingin ini Mas. Dingin Mas, kopinya dingin Mas. Nah ini contoh garapannya Mas Hari. Ini dari kecil udah main pelintir-pelintir ini. Jadi tinggal nerusin ke atasnya udah enak ngikutin geraknya. Nah kalau ini yang agak-agak formal. Jadi banyak yang melintir juga sampai garapannya Mas ya. Kurang lebih. Ya mungkin itu dulu teman-teman perjumpaan kita sore hari ini.
Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.